Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Pada siang ini Teddy berada di sebuah posko. Nah, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan semua nih. Ini sebenarnya hanya pengalaman saya aja. Mudah-mudahan pengalaman yang saya lakukan pada saat ini di dalam tentang tanaman durian bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Artinya edukasi sedikit saja dan jauh sekali untuk menggurui kepada bapak-bapak sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya dari mulai 3 tahun yang lalu bertanam durian sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih cara penanaman sampai akhir, bahkan sampai ke pembuahan, itu akan saya ceritakan di sini. Ini mungkin terutama bagi kawan-kawan yang pemula, untuk pemula menanam durian. Nah, bagaimana kemudian apa jenisnya, bagaimana mulainya, bagaimana kita mulai menanam, kemudian bagaimana perawatannya, kemudian bagaimana mempersiapkan pembuahan, bagaimana sampai nanti pemupukan, perangsangan, sampai pelaksanaan untuk mempersiapkan pembuahan itu sendiri. Nanti akan saya ceritakan di sini. Nah, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan Teddy Kurniawan TGM, jangan lupa sub, like, dan komennya. Bila mana ada pendapat dan masukan-masukan, terutama tentang perdurianan, boleh dicantumkan di sini. Nanti dalam jangka yang tidak terlampau lama nanti akan saya jawab. Ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada saya menyangkut pengalaman-pengalaman saya yang ingin diaplikasikan oleh bapak-bapak, boleh juga dicantumkan di sini. Tapi yang lebih penting adalah saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah men-sub, like kepada Teddy Kurniawan. Kawan ini ada dan kawan-kawan yang mau bertanya tentang durian, dipersilakan. Boleh? Yang pertama, saya akan tanaman yang paling simpel, tetapi dengan hasil yang sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena sekali kita nanam, terus-menerus kita akan mendapatkan hasil dari panen setiap tahunnya. Bahkan ada sebuah rekayasa, sekarang bisa membuahkan dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 1 kali, dan itu adalah sebuah terobosan. Nanti kita akan kupas dalam hal. Tapi hari ini bagi kawan-kawan yang baru mau nanam kita coba. Yang pertama adalah mempersiapkan bibit. Bibit itu dalam pemilihan bibit itu yang penting. Kenapa? Karena bibit utama sebelum lokasi dan sebagainya itu adalah bibit. Nah, setelah pemilihan bibit, jadi bibit itu adalah yang benar-benar cukup, tidak terlampau besar juga. Saya juga menganjurkan kepada kawan-kawan nggak usah terlampau besar. Misalnya kita harus beli yang bongkelan yang lebih dari 2 meter. Memang sih sebenarnya kalau ininya ada dan kitanya sudah memahami penanaman, itu saya juga sih sebenarnya lebih memilih itu. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, lebih baik kita adalah memulai menanam adalah ukuran-ukuran yang normatif lah, di antara 0,5 meter sampai 1 meter atau 1,5 meter. Itu yang lebih bagus. Nah, bibit itu adalah yang pertama adalah kita lihat dari daun. Daun itu harus bening, bersih, mengkilat gitu kan. Baru kita ke jenis gitu loh. Jenisnya mau jenis apa? Dan saya sarankan jenis bibit yang kita ini adalah harus jenis-jenis unggul. Bukan berarti kita harus yang dari luar negeri. Di tempat kita juga banyak bibit-bibit lokal semacam bawor, kemudian tembaga, kemudian Bangka, kemudian Jawa Timur, kemudian ada yang dari Aceh, kemudian ada yang Sulawesi. Itu juga produk-produk yang sangat bagus. Tetapi memang saya lebih merekomendasikan adalah beberapa jenis. Misalnya adalah bawor, kemudian bawor, musangking, oce atau kakang, kemudian tembaga, itu yang harus kita buat. Nah, setelah kita bibit selesai, baru kita bikin lubang. Nah, lubang ini semakin besar sebenarnya semakin bagus. Lubang itu harus besar. Kenapa harus besar? Karena memang ada beberapa daerah yang tekstur tanahnya terlampau keras. Memang yang dibaguskan adalah tanah yang berhumus lah, atau yang hitam, atau paling tidak juga yang tanah merah juga bagus. Bahkan yang berbatuan juga bagus. Sebenarnya bahwa durian itu di lokasi manapun di seluruh Indonesia itu bisa hidup, kecuali di daerah yang memang terlampau dingin, seperti misalnya ada di beberapa daerah, termasuk di Jaya Wijaya mungkin, itu yang mungkin enggak. Tetapi pada dasarnya saya jamin bahwa, tapi bukan pasti ya artinya, karena kepastian hanya ada
yang maha kuasa. Artinya saya yakin bahwa durian itu bisa tumbuh di mana saja. Nah, setelah lubang kita bikin, kemudian juga kita bikin humus. Ya, humus itu adalah salah satu, nanti kita akan kupas humus itu, pupuk itu apa saja. Tapi yang sekarang adalah humus itu salah satunya adalah barang-barang yang non tanah, tapi memang bisa menjadi media. Misalnya contohnya adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang sudah hampir menjadi tanah. Itu salah satunya. Yang kedua adalah barang-barang yang misalnya kulit padi. Kulit padi itu kalau di tempat kami adalah sekam, tapi sekam yang, nah artinya sudah dingin lah. Nah itu dicampurkan dan bisa dua tanah satu itu dicampurkan, kemudian masukin lagi ke lubang. Nah lubangnya dipadatkan kembali, kemudian sepertiganya ya, dari 2/3 itu kita timbun lagi, yang sepertiganya adalah mungkin kalau 60 cm ya sekitar 20 cm itu layang kita tanam lagi, tapi yang di bawahnya sudah ini. Kemudian baru kita kasih juga di awal itu, taburkan juga pupuk sedikit ya, bisa saja yang ramah, misalnya pupuk NPK taruh, kemudian baru kita tanamkan duriannya. Dan jangan lupa juga di awal itu perlu juga puradan. Puradan itu adalah untuk meminikan bakteri dan jamur-jamur, termasuk juga salah satunya yang lebih utama adalah untuk ke binatang-binatang yang harus kita buang, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua juga untuk setelah itu baru kita timbun, kemudian kita penyiraman. Nah, di dalam penyiraman ini bahkan bahwa tukang bibit itu menyatakan 3 tahun ini, 2,5 tahun bisa berbuah. Itu benar. Benar. Tetapi dalam kenyataannya kalau tanpa penyiraman, tanpa pengairan itu tidak bisa. Karena apa? Pengairan itu sangat utama. Karena apalagi di kita ini ada 2 musim, yaitu adalah musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kita musim penghujan itu nggak masalah, kita nggak masalah, kita harus tidak menyiram. Tetapi pada musim kemarau, pada saat kalau kita nggak siram, itu akan mengalami stagnase. Nah, stagnase inilah yang tadinya harusnya 1 tahun full dia ada pertumbuhan, kemudian karena memang di 6 bulan di musim kemarau tidak disiram, itu mungkin mati tidak, tapi tidak ada perkembangan pertumbuhan. Nah ini yang menyebabkan kenapa ada orang yang tidak konsisten, tukang bibit itu 3 tahun atau 2,5 tahun bisa berbuah, baru 5 tahun baru berbuah. Karena itu tadi ada stagnase yang seharusnya 1 tahun perhitungannya adalah tumbuh terus, ini jadi tidak. Nah itu tidak. Pemeliharaan. Nah, pemeliharaan waktu awal tanam itu kita jangan dipupuk dulu sampai melihat dia pertumbuhannya sampai bagus. Kalau seandainya pertumbuhannya sampai bagus, baru mungkin biasanya 1 atau sampai 3 bulan lah ada perkembangan, 1, 2, 3, baru kita pupuk. Tapi kalau sudah 2 bulan sudah ada perkembangan, baru kita pupuk. Nah, pupuknya juga jangan mempergunakan pupuk-pupuk yang keras, harus yang ramah lingkungan. Kenapa? Sebenarnya kayak macam urea, karena pertumbuhan itu harus pakai urea, tapi memang kurang bagus di urea. Kenapa? Karena itu terlampau panas. Bahkan kalau kita, terutama ini kita kan berbicara pemula nih, pemula takutnya nanti terlampau dekat juga akan mati. Jadi pakailah garam krosok. Nah, garam krosok itu untuk usia dari mulai penanaman 2 bulan atau 3 bulan itu sampai usia di bawah 3 tahun itu. Nah, tapi yang lebih bagus lagi itu adalah masa 1 tahun pertama lah, itu pakai garam krosok. Nah, di 2-3 itu baru kita mempergunakan NPK 1616. Nah, setelah 3 tahun kemudian baru kita berpikir ya untuk pembuahan. Nah, pupuk-pupuk apa saja ini dalam masa pembuahan itu. Nah, di dalam pembuahan ini banyak macamnya, banyak ragamnya. Bahkan sekarang ini zaman paklo. Paklo itu adalah dipaksa supaya berbuah. Tapi saya sebagai baru orang yang mencintai tanaman durian, baru memiliki kebun durian, saya menyarankan untuk tidak dilakukan paklo. Karena kalau dipelihara dengan baik, ditanam dengan baik, bibit yang baik, niscaya durian itu akan tetap berbuah gitu loh. Jadi nggak usah khawatir.
Karena apa? Kalau terlampau dini kita membuahkan durian itu, yang seharusnya untuk batang lebih besar, malah ini menjadi buah. Dan buahnya pun mungkin tidak akan normal gitu. Nah, oleh sebab itu, daripada buahnya tidak normal, kemudian batangnya kecil, lebih baik biarkan batangnya dulu besar dulu. 4-5 tahun baru kita buahkan. Mungkin batangnya sudah lebih dari ini. Nah, kalau lebih dari ini, cabangnya juga lebih besar. Lebih dari ini. Kalau cabangnya sudah sebesar ini, nah itu baru mantap. Kenapa? Karena manakala nanti berbuah, apalagi semacam jenis-jenis buah durian yang besar, ini yang namanya bawor, itu ada yang sampai 12 kilo. Taruhlah di min-minnya 7-8 kilo, itu kan besar. Kalau cabangnya segini, ini nggak mampu. Apalagi yang durian montong. Durian montong sangat besar. Nah, itulah yang kita harus persiapkan. Harus batangnya, kalau kita mau membuahkan itu harus yang besar. Nah, sementara kalau untuk buah pupuk-pupuk buah, untuk perangsang itu ada beberapa macam. Yang saya rekomendasikan adalah bukan dipaklo yang seperti disuntik atau diputus akarnya kemudian dikasihin. Walaupun itu nanti kita akan ceritakan, akan lihat juga bagaimana cara mempaklo dengan suntikan dengan satu akarnya gitu. Nah, itu nanti kita cerita. Tapi itulah yang penting dalam pemeliharaan. Yang pertama adalah bibit yang bagus, kemudian bikin lubang yang bagus, kemudian bikin pemupukan yang bagus, pemeliharaan yang bagus, kemudian pada saat pembuahan juga, kemudian baru waktu yang kita lakukan juga yang baik gitu. Nah, mungkin untuk bagaimana cara penanaman durian yang simpel, yang gambaran sekilas saya sampaikan ini sebagai bahan untuk pengawalan nanti untuk bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bapak-bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mengikuti channel Teddy Kurnia TGM. Saya ucapkan terima kasih. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi kita nanam durian?